Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya berbagai macam hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, di kolom komentar banyak yang bertanya kayak gini. Bang, bagaimana dengan bekas jahitan saya atau bekas operasi saya atau bekas kecelakaan yang sudah sembuh tapi masih meninggalkan bekas? Di akhir video saya akan memberikan tips buat kalian. Ya, kayaknya ini tips yang sedikit terlarang, tapi ya tiap apalah. Dan juga saya akan memberikan satu buah kalimat yang mungkin akan membuat kalian berpikir untuk tidak mengcancel atau tidak mengurungkan niat kalian untuk masuk menjadi anggota Polri. Maka tonton video ini sampai habis. Jadi kolom komentar ada juga yang bertanya tentang bekas kecelakaan, bekas luka atau bekas operasi. Bekas jahitan, bekas operasi, atau bekas luka di saat kecelakaan atau luka bakar, itu sebenarnya di tes jasmani pertama, di tes fisik, itu pengaruh bisa menurunkan nilai. Tapi saya sarankan kalian tetap lakukan usaha untuk bisa menyamarkan bekas tersebut. Ya walaupun lukanya itu ya ada juga beberapa orang yang kulitnya mungkin ya walaupun sudah diobati dia tetap akan muncul. Tapi itu tidak masalah. Yang penting kalian telah melakukan pengobatan. Tapi yang serius ya, jangan sampai saya sudah katakan kayak gini kalian hanya melakukan pengobatan secara asal-asalan. Ya mungkin kalau ada orang yang menawarkan pengobatan secara mahal ya, kalau misalnya kalian mampu silakan. Kalau misalnya kalian tidak mampu, gunakan saja salep yang sering dijual di pasaran. Ada tuh yang kayak apa ya, kayak salep yang untuk penghilang bekas operasi atau apalah. Coba saja kalian pakai itu. Dan kalau misalnya obat itu membuat kalian alergi ya hentikan saja. Nah kemudian ada yang bertanya lagi, Bang bagaimana kalau ini tulang saya agak bengkok, mungkin bawaan waktu masih kecil atau mungkin saat dilahirkan tulangnya agak bengkok. Tapi setelah saya konsultasi dengan dokter katanya itu sudah tidak berpengaruh lagi, sudah bagus, sudah baik. Nah selama saya hidup ini tidak mengganggu selama saya beraktivitas sehari-hari. Dan saya takutkan masalahnya kalau misalnya dokter saya katakan itu sudah tidak masalah, tapi di dokter di saat kesehatan itu tes kesehatan Polri itu bermasalah, bagaimana kira-kira? Nah saya sarankan kalian untuk tetap melakukan general check up ke dokter atau ke rumah sakit Bayangkara terdekat. Atau jika kalian punya info siapa saja dokter-dokter yang pernah menangani atau ikut menjadi panitia dalam seleksi tes penerimaan Polri, kalian bisa datang ke dia, kalian bisa melakukan medical check up atau general check up lah istilahnya. Tanya apakah kelemahan kalian atau misalnya ciri-ciri tubuh kalian seperti ini apakah masih bisa untuk mengikuti tes di kepolisian. Bang, terus bagaimana kalau saya jauh, saya tidak bisa ke rumah sakit Bayangkara? Ya, kalian bisa melakukan semampu kalian saja. Bagaimana caranya ya? Atau mungkin kalau tangan kalian mungkin atau badan kalian agak sedikit berbentuk, kalian usahakan dari jauh-jauh dari sekarang kalian sudah berlatih untuk cara berjalan supaya di saat ketika tes kesehatan pertama tidak kelihatan tulang bengkok kalian. Pokoknya tidak kelihatan berbeda seperti orang lain ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, Bang, bagaimana dengan tanda lahir saya? Bagaimana dengan tahi lalat saya? Guys, bro, tanda lahir itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu menimbulkan hal-hal yang bisa membuat kalian jatuh. Kalau tanda lahir itu berada di bagian tubuh yang tertutup ya tidak masalah. Yang penting tidak mengurangi estetika ketika dipandang. Mohon maaf buat kalian-kalian yang ya tahi lalatnya mungkin agak sedikit besar. Kalau kayak saya ini sebenarnya tahi lalat saya ini banyak. Tahi lalat saya ini banyak di wajah saya ini. Saya dekatkan lagi ya. Nih. Jadi tahi lalat saya lumayan banyak tapi tidak terlalu besar ya. Dan mungkin penilaian mereka mungkin tidak mengurangi estetika dan mungkin bahkan mereka menilai, wah, tahi lalat orang satu ini, tahi lalat si Kisanak ini ternyata membuat dia ganteng. Bercanda, astagfirullah, Masya Allah. Nah, jadi kalian tidak usah terlalu bimbang atau takut ketika ada tahi lalat atau tanda lahir kalian berada di tubuh kalian. Jadi katakan saja, Bu, ini tanda lahir saya, ini yang diberikan oleh Tuhan agar ketika saya berada di lautan manusia orang bisa mengenali saya. Ya, gitu ya. Kecuali masalah kulit seperti panu, kadas, kurap ya. Ada beberapa orang itu walaupun dia sudah mandi, dia sudah bersih-bersih tapi tetap timbul panu karena ada makanan yang dia makan atau dia punya alergi dengan makanan itu, maka timbullah panu. Nah, saran saya kalian obati
Terus kalau misalnya kalau kan alergi dengan makanan dan bisa menimbulkan penyakit kulit, ketika tes berlangsung atau sedang berlangsung, nah kalian hindarilah. Tahanlah sedikit lah itu makanan yang kalian suka itu. Atau kalian mau bikin konten mukbang atau gimana, terus bisa buat badan kalian menjadi berwarna, ya di ini aja, di puasa dulu, ditahan dulu. Terus kemudian keringatan di tangan. Ya, keringatan di tangan ini biasanya orang menyebutnya itu sebagai hiperhidrosis ya. Jadi keringatan berlebih di tangan atau di bagian-bagian tubuh tertentu ini disebabkan oleh kelenjar-kelenjar keringat yang terlalu aktif, dan biasanya juga disebabkan oleh faktor keturunan, dan juga disebabkan oleh stres dan gangguan kecemasan lainnya, dan juga disebabkan oleh gangguan kesehatan lainnya. Dulu tangan saya berkeringat dan saat itu saya masih sekolah SMA. Pernah nongkrong ya sama sepupu saya, terus di tongkrongan itu ada pelaut yang sedang sandar kapalnya. Terus kemudian dia lihat tangan saya itu sedikit berkeringat. Dek, kalau kamu peduli dengan kesehatan kamu, atau kamu pengen masuk misalnya pelayaran, kan dia pelayaran tuh pelayaran, atau misalnya jadi polisi, tentara, atau kalian masuk di instansi apa, mungkin ada tes itu, hidrosis itu. Maka dia bilang kamu rajin-rajin makan kentang yang direbus terus ditumbuk. Kalau misalnya kalau kalian nggak suka rasanya, ya tambah sedikit garam atau gimana, jadi bikin enak aja. Kalau katanya kemungkinan kamu ini ada lemah jantung atau gimana. Nah, dari sarannya itu, ya saya lakukan lah, walaupun tidak rutin, tapi minimal pada saat mau masuk anggota Polri, lakukan saja apa yang diberikan oleh orang-orang atau dikatakan orang, yang penting selama itu positif, oke? Terus kemudian ada yang bertanya, bang, kalau badan berotot gimana? Ya, badan berotot sih nggak masalah, tapi yang masalahnya jika badan kalian terlalu berotot, terus tinggi kalian hanya standar misalnya 165, 166, 167, tapi berat badan kalian over, itu bisa mengakibatkan pengurangan nilai di saat tes kesehatan fisik. Terus masalah amandel, ya ada juga yang bertanya tentang amandel. Ya kalau kalian amandel ya diobatilah, dan juga jangan sampai di saat tes amandel kalian itu masih ada. Dan jikalau misalnya rasanya amandel itu bengkak atau misalnya sudah masuk ada kategorinya kan, ya segeralah kalian operasi atau lakukan tindakan apapun. Ya selain untuk kesehatan dan juga kalian dalam rangka kalian mengikuti tes di kepolisian. Nah, tapi saran saya jangan nanti sudah mau dekat di tes kesehatan baru amandel kalian dioperasi ya. Karena itu bisa saja membuat nilai kalian, atau bisa saja kalian TMS ketika di tes kesehatan luar atau tes kesehatan pertama. Terus untuk rambut pelontos, ya itu kebanyakan biasanya faktor keturunan ya. Ya saya sarankan kalau kalian mengalami masalah seperti itu, ada bagusnya ketika kalian mengikuti tes kepolisian, ya kalian potong pendek aja lah rambut kalian, atau dibotakin ya, atau dipotong pendek. Jangan sampai ya kelihatan kebotakan. Kalau kalian ragu, ya itu saran saya sih. Terus untuk hernia, selama itu sudah kalian obati dan sudah tidak nampak lagi, ya jadi tidak masalah lah. Terus untuk cadel, jadi saya sarankan kalian latihlah. Terus tulang belakang menunduk ya, tulang belakang menunduk itu apa namanya, kifosis ya. Itu kalian latih, tetap kalian latih. Jangan sampai di saat tes itu kalian kelihatan menunduk sekali. Jadi kalian harus latih ya, dari jauh-jauh hari kalian latih, dan usahakan kalian di saat tes itu tidak kelihatan kifosisnya itu terlihatan parah. Ya biarlah nanti di tes kesehatan kita pura-pura menjadi orang yang tegak ya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa melewati tes kesehatan dan kita dinyatakan lulus ya. Terus untuk selulit dan stretch mark, saya juga pada saat tes masuk Bintara Polri itu saya juga punya stretch mark yang banyak ya. Walaupun saya laki-laki dan saya tidak hamil ya, tapi saya punya stretch mark. Karena pada saat lulus sekolah, nafsu makan saya itu bertambah banyak. Karena apa? Karena saya nganggur toh. Jadi ketika masuk di tes kepolisian, saya berlatih, akhirnya turunlah berat badan, dan itu menimbulkan stretch mark. Selama itu tidak berlebihan ya tidak masalah lah. Kalau misalnya berlebihan ya tidak masalah, masuk aja dulu. Kalau misalnya kalian rasa ragu, ya diobatilah pakai lotion itu apa yang dijual di pasaran itu. Terus yang terakhir tentang tulang kaki yang berbentuk O atau X. Ya ini mah agak susah kalau kita melakukan penyembuhan dari sekarang atau misalnya sudah dekat-dekat ya. Nah, untuk kaki X atau kaki O, itu ada ukurannya, tidak melebihi dari 5 cm dari standar yang ditentukan. Seperti di awal video saya katakan, saya punya kata-kata wejangan buat kalian ya. Di saat tes, itu jangan tampakkan kekurangan kalian. Usahakan kalian seperti orang normal atau orang yang tidak punya kekurangan yang kalian miliki.
Jadi jika ada yang bertanya, apalagi panitia tes ya bertanya tentang kekurangan kalian, ya jangan kalian sebutkan secara mendetail lah. Misalnya kalau kalian pernah dirawat selama 6 bulan, walaupun itu sudah 12 tahun lalu, ya jangan katakanlah. Ya dijawab secara secara moderat atau jangan terlalu mendetail lah. Terus katakan saja kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang itu, katakan saja, Mbak, Pak, ini sebenarnya tidak mengganggu di kehidupan saya sehari-hari. Ini ya biasa saja, saya seperti manusia normal, tidak ada yang mengganggu kok, santai saja. Siapa tahu itu bisa membuat mereka, oh ya udahlah. Tapi saya tidak menjamin ya, saya cuma hanya mau katakan ini sebagai kata wejangan buat kalian. Dan satu lagi ya, jadi ada 2 kata wejangan saya ini ya. Jikalau kaliannya memang betul-betul ingin ikut tes anggota Polri, ingin bergabung menjadi anggota Polri, tapi kalian menyadari ada kekurangan yang ada di badan kalian, ya saya sarankan kalian obati dari jauh hari ya. Jadi kalau kalian obati, kalian latih dari jauh hari. Pokoknya kalian bisa perbaiki apa saja yang bisa diperbaiki. Nah, setelah masa pendaftaran, mendaftar saja. Jangan terlalu pikirkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kalian. Jadi, jangan kalah sebelum berperang, oke? Jangan kalah sebelum berperang. Fight dulu. Jangan kayak orang-orang dari planet Bikini Bottom, ya. Kalian itu makhluk sempurna loh yang pernah diciptakan, ya. Pokoknya keep fight. Mendaftar saja sana, ikuti tesnya, dan lihat sampai di mana kemampuan kalian. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.